Baik, mari kita lihat apakah sudah tampil di gadget masing-masing. Iya. Sudah Om, sudah Om. Sudah terlihat. Oke, apakah kanker itu? Istilah ini menggambarkan penyakit yang terjadi ketika perubahan sel menyebabkan pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak terkendali. Beberapa jenis kanker menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat, sementara yang lain menyebabkan sel tumbuh dan membelah dengan lebih lambat. Bentuk kanker tertentu menghasilkan pertumbuhan yang terlihat yang disebut tumor, sementara yang lain tidak terlihat seperti kanker darah atau leukemia. Nah, sel kita ada 37,2 triliun di seluruh tubuh yang bereproduksi secara normal, dan itu dikendalikan di bagian inti sel ada yang disebut dengan DNA atau ADN dalam bahasa Indonesia. Ini adalah pusat kecerdasan dari sel yang mengendalikan sel tersebut. Jadi Tuhan menanam kecerdasan di dalam sel itu yang jumlahnya 37,2 triliun. Nah, gen atau DNA ini adalah kode instruksi operasional dari sel. Sel itu hanya boleh bertindak, berperilaku seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk memastikan kehidupan berlangsung dengan baik. Itu juga untuk memastikan bagaimana kita berpikir, merasakan emosi kita, kerohanian kita baik. Namun manakala terjadi perbedaan antara sel-sel normal sesuai rencana Tuhan dan sel kanker, perbedaannya adalah kematian sel adalah bagian dari fenomena alami dan menguntungkan yang disebut apoptosis. Jadi semua sel Tuhan ciptakan itu dia dapat mati. Yang disebut the death programmable cell atau apoptosis. Nah, sebuah sel menerima instruksi untuk mati agar tubuh dapat menggantinya dengan sel baru. Contoh sel kulit 28 hari akan mati, tumbuh sel baru. Jadi percuma pakai kosmetika mahal-mahal tuh 28 hari akan mati. Nanti kan tumbuh lagi. Jadi kosmetika harus dari dalam agar supaya kalau sehat maka regenerasi sel menjadi lebih baik. Kosmetika dari luar tidak bisa membuat itu. Nah, ini yang ibu-ibu perlu tahu. Sel hati kita mati 150 hari ganti baru, sel darah kita mati 120 hari ganti baru. Kekurangan dari sel kanker adalah sel kanker itu tidak dapat berhenti untuk membelah dan mati. Jadi sel kanker itu adalah sel abadi. Itu perbedaan mendasar ya. Jadi kalau penderita kanker yaitu host, seorang misalnya menderita kanker payudara, seorang wanita. Waktu dia meninggal, kita boleh ambil sel kankernya pindah ke kambing. Kambing kanker payudara. Kambing meninggal, kita pindahkan ke sapi. Sapi kanker payudara. Sapi meninggal, kita pindah ke kuda. Kuda kanker payudara. Dari kuda kita pindah kepada manusia. Manusia kanker lagi. Jadi dipindah-pindahkan ke hewan mamalia. Nah, itu sel kankernya hidup terus. Karena itu sel kanker Hile, yaitu dari kata Henriette, penderita kanker pertama yang dideteksi kanker rahim. Henriette sudah lama meninggal, 100 tahun yang lalu. Tapi sel kankernya masih ada, dipindah-pindahkan di laboratorium untuk bahan kajian dan disebut sel Hile. Ya. Nah, oke. Akibatnya sel-sel kanker ini menumpuk di dalam tubuh, menggunakan oksigen dan nutrisi yang biasanya akan memberi makan sel yang lain. Kanker menyebabkan sel membelah secara tidak terkendali, mencegah mereka mati pada titik alami dalam siklus hidup mereka. Jadi kombinasi antara faktor genetik dan pilihan gaya hidup seperti merokok, karsinogen, dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit.
Beberapa elemen akan mempengaruhi cara DNA berkomunikasi dengan sel dan mengarahkan pembelahan dan kematiannya. Penyebab kanker. Urutan pertama itu adalah merokok. Kedua, konsumsi alkohol. Ketiga, kelebihan berat badan. Keempat, ketidakaktifan secara fisik. Kelima, gizi buruk. Keenam, karsinogen atau pencetus kanker. Nanti kita uraikan lebih jauh sebentar. Baru radiasi pengion, sinar X, sinar gamma, karena itu tidak baik. Kita jadi fobi, ketakutan, tiap 6 bulan pergi foto. Udah buang duit, beresiko kanker. Jangan terlalu sering difoto-foto tubuh. Ya. Kemudian sinar matahari berlebihan. Penyebab kanker yang lain adalah yang tidak dapat dicegah. Kalau tadi ini dapat dicegah ya. Tapi ini tidak dapat dicegah, yaitu genetika. Kedua adalah usia. Semakin tua, faktor resiko untuk kanker semakin mungkin. Menurut American Cancer Society, dokter di Amerika Serikat mendiagnosis 87% kasus kanker pada orang berusia 50 tahun atau lebih. Jadi kalau seseorang sudah usia 50 tahun, faktor resiko kanker tidak dapat dihindari. Dari segi usia, yang bisa dihindari adalah jangan sudah usia rentan untuk kanker, kita kemudian masih merokok, konsumsi alkohol, kelebihan berat badan, tidak aktif secara fisik, gizi buruk, makan makanan karsinogen atau karsinogen melalui lingkungan, kemudian kena radiasi pengion dan sinar matahari terpapar berlebih-lebihan. Kanker adalah penyakit genetik, artinya disebabkan oleh perubahan gen yang mengontrol cara sel kita berfungsi, terutama cara mereka tumbuh dan membelah. Gen itu disusun dalam untayan panjang DNA yang sangat padat dan disebut kromosom. Perubahan genetik penyebab kanker bisa diturunkan dari orang tua kita. Jadi kalau kanker karena perubahan genetik itu bisa diturunkan. Mereka juga bisa muncul selama hidup seseorang sebagai akibat dari kesalahan gaya hidup dan pola makan yang terjadi saat sel membelah atau karena kerusakan DNA yang disebabkan oleh paparan dari racun lingkungan tertentu. Kanker setiap orang memiliki kombinasi unik dari perubahan genetik. Tidak sama, karena itu maka untuk terapi kanker harus ada oncopanel ya, yaitu pemeriksaan histokimianya, PA-nya dan sebagainya untuk memastikan. Nah, saat kanker terus tumbuh, perubahan tambahan akan terjadi. Bahkan di dalam tumor yang sama, sel yang berbeda mungkin memiliki perubahan genetik yang berbeda. Seperti pada sel kanker payudara, itu tidak sama semua kanker payudara. Secara umum, sel kanker memiliki lebih banyak perubahan genetik, seperti mutasi pada DNA dibandingkan sel normal. Beberapa dari perubahan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kanker. Itu mungkin akibat kanker, bukan penyebabnya. Sel kanker dapat melepaskan diri dari tumor asli dan melakukan perjalanan melalui darah atau sistem getah bening ke lokasi yang jauh di tubuh di mana mereka keluar dari pembuluh darah untuk membentuk tumor tambahan. Ini disebut metastase. Semakin sulit lagi untuk disembuhkan kalau kanker sudah metastase. Tumor metastasik adalah jenis kanker yang sama dengan tumor primer. Kanker metastasik ini memiliki nama dan jenis kanker asli atau kanker primer. Misalnya kanker payudara menyebar menjadi tumor metastase ke paru. Itu bukan kanker paru primer, itu kanker seperti kanker payudara tapi dia berada di paru sekarang. Disebut kanker payudara metastase, bukan kanker paru. Perawatan dapat memperpanjang hidup beberapa orang dengan kanker metastase. Secara umum, tujuan utama pengobatan kanker metastase adalah mengontrol pertumbuhan kanker, meredakan gejala yang disebabkan olehnya. Tumor metastase ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada fungsi tubuh
Dan kebanyakan orang yang meninggal karena kanker meninggal karena penyakit metastasenya. Di mana kanker bisa menyebar? Kanker bisa menyebar kemana saja di tubuh kita. Tapi kemungkinan paling besar adalah kelenjar getah bening, ke tulang, ke otak, ke hati, atau paru-paru. Contoh kanker payudara, kalau dia udah ke hati ya dia punya kemungkinan hidup lebih kecil. Kanker usus kalau sudah ke hati, kanker payudara kalau sudah ke tulang, ya. Mengapa kanker terkadang muncul kembali walaupun sudah ditreatment? Bahkan jika satu sel kanker masih tertinggal di dalam tubuh kita, ia dapat tumbuh dan membelah menjadi tumor baru. Tumor baru ini dapat mulai tumbuh di area tubuh yang sama di mana kanker pertama kali dimulai, atau mungkin dia menyebar melalui darah ke sistem limfatik ke bagian lain tubuh, di mana ia tumbuh menjadi tumor baru. Ketika seseorang menderita kanker, prospeknya akan tergantung pada apakah penyakit itu telah menyebar atau metastase, pada jenis, tingkat keparahan, dan lokasi di mana kanker itu berada. Tentu kalau dekat dengan organ-organ tertentu, ya seperti hati, akan lebih berbahaya, ke otak, ke paru-paru. Nah, mari kita melihat kanker yang ada di dunia ya. Kanker paru-paru itu 19,6% penderita di dunia. Kanker payudara 19,6%. Kanker kolorektum, yaitu kanker saluran cerna, dubur, dan usus besar 10,2%. Kanker prostat 7,1%, kanker lambung 5,7%, kanker hati liver 4,7%, kanker kerongkongan osefagus 3,2%, kanker uterus rahim 3,2%. Total kanker yang lain 42,9%. Nah, total kasus penderita kanker di dunia 18.078.957. Ini data terbaru. Oke, maaf saya hilang sinyal. Baik, kita kembali lagi. Iya. Oke, jadi orang Oseania, karena persoalan gaya hidup dan pola, maka mereka penderita kanker yang lebih sedikit. Baru kemudian kasus kanker ya. Oh, tadi sudah ya. Mari kita lihat di Indonesia. Dari tahun 2013 ke 2018. 5 tahun. Rata-rata 1,8 per 100.000. Paling tinggi di mana kanker paling tinggi? DIY, Yogyakarta. Baru Sumatera Barat, baru Gorontalo, baru DKI, Bali, Sulteng, Jatim, Kaltara, Kalsel, Jateng, Aceh, Kepri. Sulut itu termasuk sedikit. Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu paling tinggi kanker. Nomor 3 Gorontalo. Nomor 4 DKI Jakarta. Ini masalah gaya hidup dan pola makan. Riset kesehatan dasar, mari kita lihat. Ya, mencatat tahun 2013 1,4% per 1.000 penduduk. Tahun 2018 sudah naik 1,8% per 1.000 penduduk. Prevalensi kanker berdasarkan diagnosa dokter per mil.
Rentang usia yang paling tinggi menderita kanker di Indonesia 45 sampai 64. Itu paling tinggi penderita kanker. Perempuan lebih tinggi dari pria menderita kanker dan orang perkotaan lebih daripada orang di pedesaan. Karena di desa gaya hidupnya kan tidak seperti orang kota. Jadi wanita itu lebih banyak kanker dari pria di Indonesia. Pria ya kalau dia merokok ada faktor risiko. Wanita walaupun tidak merokok ya wanita rentan sekali payudaranya dan kandungan untuk menderita kanker. Kalau pria ya paru-paru, prostat, sama kanker usus. Angka kejadian tertinggi di Indonesia ya, kanker paru-paru 19,4 per 100.000 penduduk. Rata-rata kematian 10,9. Jadi harapan penderita kanker paru-paru itu kecil. Kanker hati 12,4 per 100.000, harapannya 50%, 7,6 per 100.000. Baru perempuan, kanker yang membunuh terbesar adalah kanker payudara. Tinggi sekali, 42,1 per 100.000. Rata-rata kematian 7 per 100.000. 17 maksudnya. Jadi kira-kira 1/4 dari penderita itu meninggal. Yang lain bisa survive di atas 5 tahun atau di atas 10 tahun. Kanker rahim 23,4 per 100.000. Tingkat survival rate-nya 13,9, 50%. Ya. Jadi survival rate dari kanker payudara lebih besar daripada kanker rahim. Setengah dari penderita kanker rahim di Indonesia meninggal. Bagaimana saya mengenali sebelum kanker itu menyebabkan masalah serius? Beberapa kanker mempunyai gejala awal, tetapi yang lain tidak menunjukkan gejala sampai menjadi parah. Contoh kanker usus. Nanti sudah stadium 4 baru ketahuan. Kanker pada ginjal juga demikian. Banyak dari gejala ini sering berasal dari penyebab yang tidak berhubungan dengan kanker. Cara terbaik mengidentifikasi kanker secara dini adalah melaporkan gejala persisten yang terus-menerus, yang tidak biasa kepada dokter agar dilakukan pengujian lebih lanjut yang mungkin diperlukan. National Cancer Institute di Amerika memberikan beberapa cara untuk mengenali. Kanker payudara ada benjolan atau rasa kencang di payudara. Karena itu wanita kalau mau mandi ada prosesnya. Pegang payudara diremas searah jarum jam. Kemudian rasakan apakah ada benjolan. Perubahan atau pelepasan puting, kulit yang gatal, merah, bersisik, ada lesung pipit di payudara atau payudara mengerut. Atau gampangnya begini. Tiap mandi perhatikan payudara, kalau kulitnya mulus, kemudian kenapa sekarang kulitnya jadi seperti kulit jeruk? Cepat diperiksakan. Kalau pada kandung kemih terjadi perubahan kandung kemih, kesulitan buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, ada darah dalam urin. Kemudian ada pendarahan atau memar tanpa alasan yang jelas, contoh kanker leukemia. Sering matang biru walaupun tidak terbentur. Tubuhnya sering kadang-kadang ada matang biru begitu. Baru ada pendarahan di usus, ya kemungkinan kanker, pendarahan terus-menerus di hidung, kemungkinan nasofaring. Pendarahan terus-menerus di kuping, kemudian kemungkinan ada kanker. Kemudian perubahan usus, ada darah terus-menerus di kotoran. Harus diperiksa ini ambeien atau sudah kanker. Baru perubahan kebiasaan buang air besar. Biasanya misalnya buang air besar, biasanya fesesnya bagus, sekarang kotoran itu sudah seperti tai kambing. Kecil-kecil ya. Batuk atau suara serak yang tidak kunjung sembuh. Kemudian masalah makan, nyeri setelah makan, mulas atau gangguan pencernaan yang tidak kunjung sembuh. Kesulitan menelan, sakit perut, mual dan muntah, perubahan nafsu makan. Penambahan atau penurunan berat badan tanpa alasan yang diketahui.
kelelahan yang parah dan berlangsung lama, demam atau keringat malam tanpa alasan yang diketahui, perubahan mulut bercak putih atau merah di lidah atau di mulut Anda, pendarahan, nyeri atau mati rasa di bibir atau di mulut. Ke-11 adalah masalah neurologi, sering sakit kepala, kejang, visi penglihatan berubah, perubahan pendengaran, dan wajah yang terkulai. Yang ke-13, perubahan pada kulit, benjolan berwarna daging yang berdarah atau berubah menjadi bersisik, tahi lalat baru atau perubahan pada tahi lalat yang sudah ada, biasanya terasa lebih gatal, sakit yang tidak kunjung sembuh, selalu ada nyeri di tubuh, penyakit kuning, menguningnya kulit dan bagian putih dari mata, bengkak atau benjolan di mana saja seperti di leher, ketiak, perut, dan selangkangan. Oke, itulah tanda-tanda yang mungkin kita perlu waspadai untuk ditindaklanjuti. Kemudian penyebab kanker itu tadi disebutkan ada beberapa hal, tapi dari makanan itu adalah karsinogen. Ini pembunuh sel sangat toksik. Itu pertama adalah acrolein. Ya. Acrolein ini terjadi, Anda lihat minyak sebelah kiri warnanya kuning, minyak sebelah kanan warnanya merah. Jadi kalau kita menggoreng menyebabkan minyak itu berubah warnanya, itu terjadi acrolein. Dan itu sangat toksik. Bisa merusak jantung, merusak sel, merusak DNA, menyebabkan mutasi. Yang berikut adalah akrilamid. Kalau kita menggoreng seperti ini, minyak mendidih 200 derajat, maka terbentuk akrilamid. Negara bagian di Amerika yang paling ketat dengan akrilamid adalah California. Contoh, kita makan di sini adalah potato chips dari Amerika. Di California nggak boleh dijual. Di Indonesia dijual. Tapi produk Amerika. Di negara lain boleh dijual. Karena di Amerika tiap negara bagian dia punya proteksi sendiri. Karena California ketat sekali soal akrilamid. Nah, akrilamid ini yang berikut ada di kerupuk. Jadi kalau sudah makan, nggak usah cuci mulut dengan kerupuk. Tentunya bukan sekali dua kali makan kerupuk. Tapi kalau sudah hobi kerupuk, nah, jadi kalau kita makan terus-menerus dari muda, waktu muda kita punya, tubuh itu punya antioksidan untuk melawannya. Tapi di waktu kita bertambah tua, kita punya antioksidan seluler berkurang. Kalau kita kurang makan buah dan sayur, ada kemungkinan. Baru kemudian ini akrilamid juga, kentang goreng. Ya anak-anak cadangan antioksidannya masih banyak, tapi jangan dibiasakan. Alangkah baik kalau makan yang digoreng jangan semakin tipis dan semakin renyah. Itu akrilamidnya semakin tinggi. Di Amerika sekarang ada gerakan. Kentang goreng, apalagi di California, itu mereka beli QQ, antri. Dia goreng langsung kelihatan di situ, disedot asapnya dan apa, tapi kalau makan di tempat enak. Kalau bawa pulang ke rumah udah melempem. Nah itu kentang goreng yang benar. Kalau dia bawa pulang ke rumah masih renyah, itu semua goreng-gorengan ini sudah terbentuk akrilamid. Ketika daging atau ikan dimasak, digoreng dengan minyak suhu 150 derajat, semakin tinggi semakin buruk. Sebagian mengalami denaturasi, membentuk heterosiklik amin, merupakan karsinogen kuat. Konsumsi satu porsi mungkin tidak masalah. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, tiap minggu satu kali misalnya, maka DNA akan mengalami mutasi menyebabkan kanker. Maka pencetus kanker karena menggoreng berikutnya, kalau itu daging atau sumber protein adalah heterosiklik amin. Itu bisa menyerang tiroid, bisa menyerang nasofaring, jadi kanker nasofaring, bisa menyerang ovum, jadi kanker ovarium, bisa menyerang kandungan wanita, jadi kanker kandungan. Kanker serviks atau endometriosis. Jadi walaupun misalnya kanker serviks pencetusnya ada virus, tapi kemudian diperburuk karena si penderita itu sering mengkonsumsi goreng-gorengan. Ikan kalau digoreng begini
kepalanya enak, renyah, dimakan ekornya, tulang-tulangnya, itu dia karsinogen. Jadi kalau kita menggoreng itu goreng basah. Jangan sampai itu menjadi garing, menjadi crisps. Heterosiklik amin berikut termasuk orang vegetarian. Sudah vegetarian, frustrasi, tetap kanker karena suka tahu goreng dan tempe goreng. Di awal saya menjadi vegetarian, ini problem saya, kemudian saya menderita tumor. Karena saya hobi makan ini. Udah enak sekali pakai dabu-dabu aja, nggak tahu salah betul. Frustrasi kan, sudah vegetarian kok bisa sakit macam-macam. Ya karena minyak mendidih 200 derajat, dia akan merusak nutrien dari makanan jika kita goreng lama sampai terjadi kerupuk seperti itu. Jadi kalau masak tahu saute aja, jadi dia seperti goreng tapi dia masih basah. Sekali makan selesai, kalau disimpan udah nggak enak. Demikian juga kalau goreng tempe yang tebal-tebal, jangan goreng tipis begini jadi chips. Nah ini perbedaannya, kita lihat. Tahu yang digoreng, lihat seperti ini. Ini enak makan pakai cabai, hobi saya ini. Tahu seperti ini, lihat kalau dipotong sudah begini. Saya kalau makan di restoran, lagi jalan, kemudian tahunya cuma ada yang di sebelah kanan, kulitnya saya buang, saya makan isinya, yang putihnya. Itu belum menjadi karsinogen, heterosiklik amin. Tapi kulitnya itu sudah pasti heterosiklik amin. Sudah denaturasi. Ini olahan tempe yang sehat. Jadi seperti ini. Ini olahan tempe sehat seperti ini dan tahu. Ini olahan tahu sehat itu. Bikin seperti ini. Jadi dikukus, dibungkus daun. Kemudian pencetus kanker berikut nitrosamin. Telur diasin. Sana bukan. Ini bukan ini Jadi kan? ada nitrat di situ dari garam dan kemudian amin itu dari protein. Terjadilah nitrosamin. Dan saya hobi ini dulu waktu muda makan dengan bubur enak sekali. Baru berikut nitrosamin. Ini yang paling saya suka nih, ikan garam. Jadi dari anak-anak suka sekali di santan, kasih labu kuning, dikasih kembang pepaya. Aduh, enak sekali kalau sudah dipanaskan. Digoreng saja kemudian ditumis pakai sambal tomat, enak sekali. Ikan garam ini. Baru ada saya besar dengan yang satu ini. Sampai saya kuliah dulu di Jawa Tengah. Mama saya kirim satu black besar. Digoreng kering, dikasih kacang tanah, dikasih tempe goreng kering, kemudian dipakai sambal dan kecap manis. Aduh, makan bubur aja udah enak sekali. Nah, ini tidak boleh sering kita makan sebab ini karsinogen. Di waktu muda tubuh kita kuat. Ingat, setelah kita di masa pertumbuhan sudah selesai, maka makanan-makanan ini mulai menyebabkan mutasi. Tentu tidak 1-2 tahun. Ada kanker tertentu perlu 15 tahun, kanker usus perlu 20 tahun. Jadi kalau orang didiagnosa kanker usus dari 20 tahun yang lalu sudah ada. Orang didiagnosa kanker payudara dari 8 tahun sudah ada, 8 tahun yang lalu. Baru ada benjolan kecil seperti kedelai. Jadi kanker ini bertumbuh perlahan-lahan. Karena itu wanita kalau rasa kemang-kemang payudaranya harus diwaspadai. Kok sekarang saya payudara rasa kemang-kemang gitu. Tapi kemudian hilang sendiri. Nah, harus perhatikan. Ada yang kemudian setelah saya seminar tanya, Pak, saya suka kemang-kemang. Saya bilang, perhatikan coba. Apa kamu makan gorengan, dia kemang? Benar Pak kalau saya makan gorengan. Nah itu karsinogen, dia udah kasih tahu. Tapi Pak, nggak ada benjolan. Ya nanti mungkin 2-3-5 tahun baru benjolannya keluar, udah telat. Dia udah kasih tahu itu sudah terjadi mutasi. Tandanya mulai kemang, kencang, nyeri. Ketika daging dimasak di atas bara, pengasapan panas, bagian lemak daging menetes ke api, terjadi asap. Asap itu diisap oleh daging, oleh ikan. Rasanya, flavornya jadi enak. Ikan asap, ikan bakar, daging, sate. Itu disebut polycyclic aromatic hidrokarbon, diantaranya benzoapairit, seperti ditemukan pada asap rokok. Apabila kita makan barbeki, sate, dan ikan asap terus-menerus, maka jumlah besar terjadilah kanker. Mari kita lihat, ini ikan asap.
kebanggaan orang Manado. 1,5 kilogram produk ini setara 600 batang rokok benzoapairin. Jadi pilih merokok 600 batang atau makan ini. Karena itu banyak orang kanker paru tanpa perlu merokok. Karena makan yang diasap-asap seumur hidup gitu kan. Saya ketemu ada dokter ahli kemudian kanker paru, nggak pernah merokok dari muda. Dan dia mau frustrasi rasanya, dia dapat mutasi pada kanker itu yang semua protokol kemoterapi hanya bertahan 10 bulan. Kemudian kanker menjadi kebal. Tapi kemudian dia datang ke Manado, minta saya treatment. Setelah 3 minggu, lendirnya, sesaknya hilang. Dia bisa senyum lagi, bisa bicara seperti biasa. Kemudian dia lanjutkan lagi terapinya. Kira-kira 3 bulan kemudian dia pergi ke profesor ahli kankernya. Dia sendiri dokter ahli. Profesornya kaget. Loh, katanya selama saya praktek jadi onkolog, kamu ini punya kemajuan luar biasa untuk kanker paru yang ganas. Maka dia diizinkan pulang dan praktek kembali sebagai dokter. Nah, oke. Karena hobi ini, makan goreng dan asap. Berikut adalah 1 kilogram ini, setara 600 batang rokok. Bayangkan kalau kita penghobi sate. 1 kilogram 1 minggu. 1 kilo dibagi 7 hari. Maka kira-kira 1,2 ya. Atau 1,3. 130 gram. Jadi kira-kira 4-5 tusuk sate. Tiap hari kita makan. Nah ini dia. 1 minggu kita udah merokok 600 batang. Jadi kanker dan protein hewani. Mari kita lihat. Ya. Pada tahun 2015, Badan Kesehatan Dunia WHO meninjau lebih dari 800 penelitian. Ini bukan main-main. Di seluruh dunia. Menemukan bahwa makan lebih dari 100 gram daging merah per hari, nggak peduli mau daging babi, daging sapi, dan daging domba, daging kambing, pokoknya daging merah. Dikaitkan dengan 17% resiko lebih tinggi kena kanker usus dan rektum dubur. Orang yang makan lebih dari 50 gram daging olahan per hari meningkatkan resiko kanker usus sebesar 18%. Kemudian di University of Milan, mereka studi bandingkan 500 wanita yang kanker endometriosis dan 500 yang tidak. Mereka temukan yang menderita kanker rahim, dinding rahim, endometriosis itu, mereka makan daging merah 7 kali atau lebih setiap minggu. Maka faktor risikonya 80-100%. Sementara mereka yang makan buah 13 kali atau lebih per minggu, berarti 1 kali, 2 hari, 2 kali makan buah dan sayur, maka resikonya lebih rendah 40%. Baru mari kita lihat. Ini penelitian dari Universitas Harvard. Menganalisis data 88.000 wanita. Ini penelitian yang sangat besar. Ya. Jadi kalau ada profesor yang bantah ini, saya suruh dia teliti sampai 100.000. Sampai dia meninggal pun belum selesai penelitiannya. Nah ini diteliti 80.000 wanita dari usia 26 sampai 45 mulai tahun 91 survei dibuat. Tahun 2006 selesai. Ini berarti dana besar melibatkan banyak orang. Hasilnya adalah mereka temukan kemungkinan hubungan awal antara makan daging merah dan kanker payudara setelah 12 tahun. Jadi orang makan daging merah 12 tahun kemudian dia mengembangkan kanker payudara. Itulah mengapa begitu banyak penderita kanker payudara. Sebab bangsa ini merasa kalau makan daging itu kelas 1. Sudah sehat kalau makan daging. Buru-buru pekerja pabrik malah demo waktu saya masih ingat. Ahok Gubernur DKI Jakarta. Untuk meminta tambahan uang makan supaya ada daging. Supaya sehat. Betul-betul tidak terdidik bangsa ini. Karena tidak ada yang memberitahu, mengannounce mengenai bahaya kanker. Kalau di Amerika, orang sudah semakin menyadari walaupun baru 50% dari populasi dan di Eropa. Oke. Pencetus kanker dalam daging tadi hemairon, polisiklik aromatik hidrokarbon, heterosiklik amin benzoapairin dan nitroso compound.
Ini yang ada di dalam daging yang menjadi pencetus kanker. Ini jurnalnya BMC Medicine terkenal sekali di Eropa. Meat Consumption and Mortality. Jadi makan daging dan tingkat kematian. Itu diperiksa hasil dari European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Ini epic, ini penelitian besar melebihi dengan populasi 23.000 ya. Dan terkenal sekali di Eropa. Kemudian ini dari Cancer Council Australia. Meat and Cancer Prevention, posisi statementnya. Baru ini dari Harvard Medical Guide. Red meat and colon cancer. Ya. Kanker usus besar karena daging merah. Ini dari Physician Committee for Responsible Medicine. Komite dari 1.000 orang dokter yang berorientasi nutrisi. Meat consumption and cancer risk. Jadi resiko kanker karena mengkonsumsi daging. Baru ini dari jurnal terkenal, Meat Consumption and Cancer Risk, PLOS Medicine. Baru ini publikasi resmi dari National Institute of Health Amerika. Meat consumption, cooking practices, meat mutagen, dan risk of prostate cancer. Jadi mengkonsumsi daging, cara memasaknya, dan resiko kanker prostat. Karena itu Amerika adalah negara di dunia paling banyak kanker prostat. Oke, karena itu Amsal 22 ayat 3 bilang begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, kita tidak mau kena celaka, maka kita harus menghindari faktor resiko. Makan, orang Inggris bilang eat, tapi dari kata makan jadi root untuk dibentuk kata mati. Ya. Tidak makan, maka sakit dan mati. Kurang makan, sakit dan mati. Kelebihan makan, sakit dan mati. Salah makan, keracunan, sakit dan mati. Jadi hati-hati dengan makanan kita penyebab terbesar dari kematian. Penanganan kanker, pencegahan adalah terbaik. Malam ini kita bicara pencegahan, nanti terakhir. Diagnosa dini, bedah radiasi kemoterapi bisa sembuhkan 75% kanker dini stadium awal, stadium 1. Baru kemudian diikuti dengan rekayasa biologi. Baru diikuti dengan terapi integratif, complementary, lifestyle medicine, dan functional medicine yang saya ajarkan, maka kanker bisa dikendalikan sampai betul-betul remisi total. Tapi kalau sudah metastase, tinggal bagaimana mempertahankan hidup sehingga masih bisa hidup normal dengan sel kanker yang tetap ada di tubuh. Oke, food, nutrition, physical activity, and prevention of cancer, a global perspective. Terlengkap, terpercaya, studi dari tahun 97 ke 2007, 10 tahun. Dipublikasikan oleh lembaga kanker paling bergengsi di dunia dan Amerika. World Cancer Research Fund yang mendanai riset kanker di seluruh dunia dan American Institute for Cancer Research. Apa yang saya simpulkan? Berdasarkan bukti terbaru, maka WCRF dan AICR merekomendasikan menjaga berat badan, aktif secara fisik, mengikuti daya kaya serat, dan makan kedelai disuruh. Dan membatasi asupan lemak, khususnya lemak jenuh. Ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup secara keseluruhan setelah didiagnosa kanker payudara. Banyak bukti yang mendukung relevansi klinis intervensi nutrisi pada pasien kanker. Khususnya adalah memastikan asupan energi dan nutrisi yang cukup selama kemoterapi. Untuk mengurangi toksisitas kemoterapi dari terapi kanker yang menggunakan farmakologis. Jadi kalau kita ubah pola makan, kita jus terapi, itu menolong termasuk orang yang di kemo. Supaya tidak terlalu babak belur. Kalau dulu dianggap jangan jus-jus kalau kemo. Sekarang malah dari Singapura itu, klien-klien saya pergi diperiksa di sana, malah disarankan untuk jus. Harus ikut jus terapi. Singapura lebih maju dari kita. Kalau dokter di Indonesia masih, nggak ada hubungan antara jus. Itu dokter udah nggak baca-baca jurnal. Sejak tamat dari kedokteran, udah nggak pernah belajar lagi. Selain itu, perubahan gaya hidup termasuk diet, olahraga dapat mengurangi efek samping pengobatan, memperpanjang
kehidupan, kemudian mengurangi komorbitas. Institut Penelitian Kanker merekomendasikan olahraga selama 30 menit per hari. Aktivitas ringan seperti berkebun diketahui mengurangi risiko kanker paru dan kanker usus sampai 40%. Kontrol stres. Stres menekan sistem imun, meningkatkan kemungkinan sakit dan merubah stres menjadi eustress. Kemudian minum cukup air. Berikut diet pencegah kanker. Hindari kalori lebih. Jangan makan lebih banyak dari energi yang diperlukan tubuh. Diet rendah lemak. Buat keseimbangan antara omega 3, 6, 9, dan lemak jenuh. Ya, saya sudah pernah bahas waktu yang lalu itu di dalam grafik. Diet rendah protein. Utamakan protein polongan anti kanker. Jadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi tinggi protein hewani, lebih besar kemungkinan kanker. Makan 4 porsi sayuran crucifera. Crucifera itu contoh brokoli, kale, kailan, sawi, pok choy. Itu namanya. Konsumsi makanan kaya antioksidan dan fitokimia anti kanker. Daya yang tinggi serat. Mari kita lihat kanker disebabkan serangkaian mutasi karena ada radikal bebas. Buah dan sayuran mengandung antioksidan. Jadi apa itu? Mulai dari bawang, buah beri, brokoli, beet, daun gedi, daun kale, daun kelor, kol, lobak, radis, horseradish, peterseli, selada air. Wow, itu semua anti kanker. Beras hitam, ini luar biasa penelitian dari Manitoba University, Beijing University, dan di Indonesia anak saya yang menelitinya untuk gelar sarjana di Universitas Samratulangi sebagai peneliti beras hitam yang pertama. Apa yang ditemukan? Beras hitam itu anti kanker. Kemudian beras merah, Asian Pacific Journal of Cancer Research, khususnya adalah red jasmine rice di Thailand. Itu beras merah anti kanker. Nah ini kita lihat defect ethanolic extract black rice dan white rice dibandingkan untuk kanker sel, black rice itu anti kanker. Ini jurnalnya juga phytochemical constituent. Jadi kandungan fitokimia dan aktivitas antioksidan anti perbanyakan dari sel kanker, yaitu karena ada fitokimia di black rice, red rice, brown rice dibandingkan tertinggi pada black rice. Oke, kita semua tidak mau secepatnya pergi ke sini. Karena itu firman Tuhan sebagai closing statement saya menghimbau kita. Jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Kita tidak tahu waktu kita ada di tangan Tuhan, tapi kita tidak boleh mempercepatnya. Jadi ada banyak kematian sebelum waktunya. Dan itu orang bodoh dan orang fasik. Tidak semua kematian itu rencana Tuhan. Melalui ayat ini ya. Kalau kita baca. Jadi marilah kita masing-masing hidup sehat. Saya sendiri sudah penderita, ya, penderita kanker, dan saya survive sampai saat ini, bertahan dengan gaya hidup sehat. Nah, Bapak Ibu yang belum menderita kanker, hindari sedapat mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan ke host. Puji Tuhan, terima kasih Om Frederick sudah memberikan paparan yang bisa membuat kita lebih mengetahui ya bagaimana munculnya kanker itu dan bagaimana preventionnya atau pencegahannya. Baik, untuk waktu ke depan ini kita akan memberikan waktu 15 menit saja untuk tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya bisa langsung di chat room kita. Ada yang mau bertanya, mungkin ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Om Frederick yang agak aneh-aneh muncul di permukaan kulit, mungkin bisa dipertanyakan.
Kalau tidak ada yang bertanya, jelas sekali barangkali pemaparan saya sehingga mendarat dengan baik dan bisa di. Ini ada pertanyaan Om Oh, ada dari pertanyaan. Charles Londa. Silakan, Bapak Charles Londa. Halo Bang Dwight, terima kasih. Ya, Saya Charles silakan. Londa. Ya. Saya dengar ini merinding banget ya. Saya nonton ini presentasi ini dan saya sudah mendengar Pak Frederick itu dari teman saya dan saya tidak menyangka bahwa ini presentasinya nih wah jauh dari kata luar biasa. Ini hebat banget ya dan sangat berguna buat semua orang. Dan kalau saya mungkin ketemu sama Pak Frederick mungkin 3 tahun sebelumnya mungkin jadi saya lebih tahu bagaimana untuk menghadapi kanker ini ya. Ini luar biasa, terima kasih. Saya tidak ada pertanyaan, saya cuma bilang terima kasih untuk men-sharing ini. Saya dengarnya terharu banget, wah ini luar biasa. Itu aja, terima kasih Bang Dwight. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Selamat malam Pak, mau bertanya nih, terima kasih. Ya, silakan. Waworuntu nih, pelajaran begitu bagus pada malam hari ini. Selamat malam juga kepada Mas Nayawan, berapa puluh tahun kita ketemu Pak, di Makaman. Udah lama ya di Bandung. Jadi ini Pak, oh ya puji Tuhan. Pak Waworuntu mau nanya ini ya, saya itu kalau kan goreng-goreng tuh memang saya suka sekali itu, apalagi suami saya ya, tahu yang tadi Pak, tahu Sumedang itu kan crispy ya. Terus saya balik sekarang, kalau tahu itu saya biasanya nih direbus, sudah direbus kan, terus itu di teflon, itu kira-kira bagus apa enggak Pak Waworuntu? Terima kasih. Kalau di teflon nggak masalah, yang penting jangan sampai hangus. Oke. Jadi kalau sudah direbuskan, sudah masak. Itu cara terbaik yang saya anjurkan. Lebih baik masak dulu, tahu kalau dibeli dari pasar, tempe, dikukus saja dulu. Dibumbui, kemudian dikukus, sudah meresap bumbu, taruh tupperware, simpan lemari es, bisa tahan 2 minggu, supaya nggak repot. Oke. Kalau mau masak, misalnya mau goreng, saute aja. Kan dia udah masak. Kita cuma mau ada terasa minyak sedikit, tinggal kemudian diangkat. Jadi jangan mentah kemudian digoreng sampai renyah. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Jadi berarti nggak apa-apa Pak ya, udah direbus. Ya, tidak apa-apa. Terus dikasih teflon, soalnya supaya ada minyaknya dikit kali gitu loh. Tidak masalah. Jadi kalau dia karsinogennya cuma sedikit, sekian ppm, tubuh kita punya enzim antioksidan untuk memaparnya. Apalagi kalau kita makan banyak buah dan sayur. Oke, Pak. Yang tadi itu kalau dia udah goreng kering dan kita makan seperti kerupuk, itu saya. 10 tahun pertama saya vegetarian begitu. Goreng jadi keripik, kemudian saya suka sekali. Keripik, wow. Tempe itu, waduh, itulah kemudian saya frustrasi vegetarian tapi kanker. Aduh. Ya, terus ini juga Pak, berarti itu saya kan suka dikirim, memang saya bukan orang Manado, tetapi saya yang namanya roa sama teri Pak, itu aduh itu Bu. Di Amerika namanya orang Manado masih minta kirim roa sama teri. Aduh. Itu makanan saya, maklum saya waktu menikah kan susah. Pas jadi Advent dibuang kiri kanan di Manado, keluarga buang, cari kerja susah. Saya mendaftar walaupun bukan dari pendidikan jadi guru. Jadi makannya super mie sama dabu-dabu roa. 6 tahun pertama. Itu juga mempromot saya punya kanker. Karena tiap hari saya mau frustrasi kan, maka umur 40 saya leave of absence, saya berangkat support diri sendiri ke Eropa, studi, baru saya, waduh, umur 41 baru saya sadar, waduh ini semua salah semua. Setelah belajar molecular nutrition, seperti itu. Berarti roa itu jangan dimakan lagi Pak ya? Masih banyak. Ya kalau orang dulu itu kan makan mungkin ya 6 bulan tuh cuma 3 kali makan gitu loh. Dabu-dabu roa seperti itu. Tapi kalau wajib tiap hari ya itu dia.
Oh, kalau tiap hari enggak Pak Purwonto. Jadi kan ada teman di Manado tuh sering-sering kirim roa sama kami. Aduh, saya memang paling suka roa. Aduh, kalau 1 minggu 1 kali juga bahaya itu. Enak sekali memang dabu-dabu roa. Oh gitu ya. Oke deh. Oke, Itu salah satu faktor resiko ya. Jadi ada orang makan begitu terus katakan begini, saya juga belum kanker. Saya assess kan, oh dia banyak makan buah dan sayur sampai 5 porsi 1 hari. Kan radikal bebasnya kan di scavengers. Tapi ada udah nggak suka makan sayur, makan buah cuma 1 yang dikenal, jeruk kok. Sayur cuma wortel doang. Apa sawi kodok. Kemudian hobinya dabu-dabu roa. Aduh, itu dia. Sayurnya cuma kangkung tumis tok. Dan hobinya sate umpamanya. Ini yang problem gitu. Oke, terima kasih. Itu kalau itu tiap hari sih tidak ya, tiap hari tidak. Paling itu ya sebulan 2 kali. Karena dikirim sayang kalau nggak dimakan gitu loh Pak Purwonto. Oke, terima kasih banyak Pak Purwonto. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Om Purwonto. Ada beberapa pertanyaan di chat. Dari sini bagaimana mengetahui kita terkena kanker. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan bumbu penyedap? Apakah bisa menjadi pemicu kanker? Lalu pertanyaan berikut, apakah kemoterapi atau radiasi dibutuhkan untuk mengangkat kanker atau hanya dengan merubah pola hidup sehat? Lalu berikutnya, Oke, tiga dulu. Jadi bagaimana mengetahui kanker? Saya pikir saya sudah paparkan tadi. Tanda-tanda. Ada 14 tanda dari National Institute for Cancer Research di Amerika. Dan jika tanda-tanda itu kita memperhatikan, maka tidak usah kita langsung panik. Yang penting pergi check up aja. Mungkin dokter akan mengembangkan check up tumor markernya. Satu hal adalah ada nyeri persisten, salah satu itu. Nyeri terus-menerus, siklus buang air yang tidak benar. Dari biasa tiap hari buang air, sekarang sukar dan kotoran menjadi sangat keras seperti tai kambing. Mungkin ada masalah sistem pencernaan atau berdarah, atau tadi ada tanda-tanda di payudara dan sebagainya. Itu ada begitu banyak tandanya. Baru kemudian apakah bumbu masak penyedap seperti micin? Di Amerika itu dilarang, sebenarnya sudah dilarang penggunaan sebab mereka meneliti itu namanya Chinese Restaurant Syndrome. Micin itu diduga berhubungan dengan kanker, beberapa kanker, terutama kanker pada otak. Jadi, tapi tidak semua ya. Jadi itu salah satu faktor pada orang-orang yang ada faktor lain tentunya. Mungkin dia menggoreng, membakar, dia kurang olahraga, kelihatan berat badan dan sebagainya. Sebab banyak orang konsumsi micin, nggak semua menderita kanker. Tapi beberapa penderita kanker itu setelah di-assess berkaitan dengan penggunaan monosodium. Ya. Terima kasih Om. Kemudian apakah kemoterapi dan radiasi ya? Tadi saya sudah katakan pada tahap awal. Stadium 1A, 1B, kemoterapi punya tingkat keberhasilan dan radioterapi sampai 75%. Tapi itu mesti diikuti dengan perubahan lifestyle medicine dan functional medicine ya. Ya, just terapi, kemudian herbal, perlu suplemen tertentu. Kalau hanya bergantung pada kemo, biasanya kemungkinan relapse lebih cepat. Kalau orang nggak ubah pola hidup. Saya baru buat protokol tadi. Tadi pagi saya dari jam 5 standby, kemudian kita Zoom dari jam 7 sampai jam 2. Zoom ke gereja Pantekosta terbesar di Amerika Utara, CBC, mengundang saya untuk Zoom. Termasuk bahas semua tuh kanker, diabetes dan sebagainya, 5 jam. Kita nge-Zoom. Sesudah itu saya bikin protokol untuk orang kanker. Seorang ibu kanker ovari.
stadium 1C, tapi dia 1B, tapi dia babak belur setelah di kemo. Kemudian seorang bapak di Amerika konsultasi tadi, dia kanker usus, dia sudah periksa oncopanel, semua program kemoterapi tinggal satu ada kemungkinan berhasil, yang lain-lain sudah disebutkan kemungkinan keberhasilan nggak ada. Jadi karena itu kalau kita mau radiasi atau kemoterapi harus ada oncopanel. MRCC Siloam sudah bisa periksa oncopanel. Sehingga ketahuan dia kebal dengan kemoterapi apa, dan kemoterapi apa bisa direspons, dan kemudian bisa tahu viabilitasnya, bisa tahu harapannya. Seperti ada dokter yang saya katakan kanker paru. Jadi setelah dia oncopanel, dia frustrasi. Karena dari semua kemoterapi yang dikenali di dunia, dia hanya mungkin 10 bulan. Sesudah itu kankernya nggak merespons lagi. Nggak bisa dikendalikan lagi. Di titik dia frustrasi, dia curhat kepada pendetanya. Kebetulan pendetanya pernah nonton CD saya di YouTube. Pernah nonton YouTube saya. Saya nggak kenal pendetanya. Itu pendeta dari gereja Isa Al-Masih. Pendeta itu rekomendasi di YouTube saya, mungkin ada HP saya, ditelepon. Dia datang ke Manado, kita observasi. Dia diyakinkan, kemudian dia ikut terus 3 bulan, dia udah praktek lagi. Saya bilang ke dokternya, walaupun kanker itu ada, ubah aja pola hidup, saya ajarkan seperti ini, terapi jus, minum herbal, percaya kepada Tuhan Yesus, karena Anda orang Kristen, Anda disembuhkan tiap hari di atas sepiring makanan, dan beberapa gelas jus Anda. Walaupun pergi periksa kankernya masih ada, dia udah nggak mau kemo lagi. Dan dia bilang, cukup 6 bulan saya PET scan dan lain, sesudah itu enggak, itu buang duit dan bikin saya tambah panik. Karena tahu kankernya masih ada. Terus saya bilang, apa yang dokter rasakan? Saya rasakan saya sehat, saya bisa praktek, saya bisa berpikir, saya praktek sampai malam, saya nggak capek. Walaupun sel kankernya masih ada. Nah, jadi itu yang saya sarankan, change lifestyle, integrative, complementary. Jadi kita combine kerjasama. Kalau di Indonesia belum biasa, tapi kalau di Singapura, saya pertama kali dikenali oleh Singapura untuk integratif complementary. Saya masih tinggal di apartemen di Gading Arcade, di Podomoro City, di sebelah Taman Anggrek. Mendadak satpam telepon ke atas. Di tahun 2014. Pak, ini ada orang, dia kasih kartu nama, dia dokter, tapi dia ngomong bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Saya turun, saya nggak kenal. Wah, terus dia bilang dia dari Singapura, dokternya. Terus saya bilang, tahu saya dari mana? Tahu dari website, dulu saya punya website. Kok Anda datang cari saya? Semua pasien kanker yang kami kemo, nggak babak belur. Terus kankernya lebih responsif dengan kemo, sel sehatnya tidak terlalu rusak. Habis di kemo, di infus 4 jam, 6 jam, tidak di booster, mereka langsung pergi ke mall, belanja-belanja pulang ke Indonesia. Nggak dirawat. Selalu kalau ditanya, mengapa demikian, nama saya disebut. Baik di Glen Eagles, Dr. Carmen, maupun di Mount Inovena, Dr. Lu. Mereka berdua kemudian undang saya ke Singapura. Hasil undangan itu mulai 2015 sampai 2017. Saya diberi $200 Singapura. Dan setiap minggu saya bolak-balik Singapura. Jadi kalau ada orang kanker ditawarkan mereka mau ikut jus terapi change lifestyle, saya diundang. Di pool beberapa orang. Dan kemudian mereka kasih tarif saya $200 per orang. Saya sampai dianggap pengusaha bolak-balik Singapura tiap minggu. Dan sekarang semua dokter sarankan. Termasuk sekarang saya punya pasien kanker nasofaring dari Bali, dia periksa di National Hospital di Singapura. Kemudian dokter di Singapura katakan, jangan kecewa, kamu punya kanker nasofaring, sudah 2 kali ditembak, sekarang nggak ada lagi kemoterapi yang dikenal, kankermu sudah kebal. Tapi dokternya bingung, sudah kebal dengan kemo, tapi orangnya sehat saja, fit saja. Terus dokter tanya, kamu berobat apa? Dia bilang minum herbal, minum jus, dan suplemen. Loh, dari mana kamu tahu? Disebutlah nama saya. Saya nggak kenal National Hospital kedokteran di Singapura. Bilang, oh silakan. Dia itu ahlinya. Nah, rupanya saya sangat dikenal di sana karena intervensi yang saya bantu di Glen Eagles dan Mount Inovena. Jadi,
boleh Anda pergi kemo, Anda perlu radioterapi, pergi periksa onkopanel, sesudah itu change lifestyle. Minum jus, kalau tidak ada di jus, hanya ada dalam bentuk suplemen. Sekarang yang luar biasa adalah begini. Orang kalau sudah kanker, itu brokoli hampir 1 kilo saya kasih. Sampai blunder orang mau jus. Nah caranya sekarang, saya cuma kasih jus 250 gram, 1/4 kilo. Salah satu ada brokoli, ada beet, dan lain-lain. Ada model di mix bagaimana. Sisanya saya suruh suplemen. Di Amerika sekarang ada begitu banyak suplemen. Brokoli 1 kapsul itu mereka ekstrak 1/2 kilo brokoli cuma jadi 1 kapsul, 1000 mg. Itu ekstrak potensiasi. Maka saya suruh mereka beli itu, jadi ngejus brokolinya cuma sekitar, saya mau lihat ya, saya mau tunjukin. Ya, nah ini saya tunjukin, bisa lihat Brokomax. Ini Ya, ekstrak bisa. brokoli, 1/2 kilo setara 1 kapsul. Ini ekstrak yang lain lagi. Macam-macam sayuran sudah diekstrak. Ya. Jadi Amerika itu surga untuk hidup sehat. Orang Amerika malas kalau, jadi begini, standar untuk orang kanker kalau minum jus sampai 8 liter. Orang nggak mampu. Maka saya batasi hanya 3-4 kali, jadi setara hampir 4 liter, yang lain disuplementasi. Untuk mencapai 1 kilo suplemen aja. Tambah ekstrak dari brokoli. Itu namanya integrative complementary functional medicine. Itu digabungkan. Di Amerika praktek seperti ini sudah banyak. Jadi kemoterapi silakan saja, cuma harus ingat bahwa berkonsultasi benar, harus perhatikan, sehingga kalau di Singapura etikanya lebih baik. Mereka siap kemo, kemudian mereka bilang 3 minggu kembali, tapi mereka cek dulu. Waktu ketahuan walaupun kembali ini orang nggak mampu lanjutkan lagi, dia bilang istirahat dulu. Nggak ditembak terus sampai babak belut. Nggak bisa makan, diinfus, dan ya pokoknya begitulah. Ya, jadi silakan saja itu kemoterapi sekarang makin hari semakin jelas ya gitu ya. Jadi nggak sembarang dihantam kromo ya. Apalagi kalau di Singapura itu onkopanelnya jelas, sehingga tahu obat kemo ini boleh digunakan nggak. Di Indonesia ada satu dokter di MRCC yang lebih jujur. Jadi kalau ke sana dia bilang begini, sudahlah, cari aja alternatif. Saya sampai bingung, punya klien satu, kemudian dia datang, Pak, saya disuruh cari alternatif. Siapa yang suruh? Dari MRCC, dokter siapa? Kenapa? Obat kemo yang ada udah nggak mempan. Kamu punya jenis kanker ini kebal terhadap obat-obat kemo ini. Sebab dia udah pernah di kemo 6 kali, kemudian relapse lagi. Nah, jadi seperti itu. Kenapa relapse lagi? Karena sesudah di kemo, kan babak belur toh. Nah, sesudah babak belur disuruh makan daging, disuruh makan telur, disuruh minum susu. Jadi seger lagi tuh sel kanker. Sel sehat kita segar, sel darah putih kita segar, orang jadi fit, tapi kanker ingat 15 kali lebih cepat makan protein, makan gula. Jadi segar lagi sel kanker. Ya, baik, Om. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yana. Dan makanan yang di dalam kulkas yang sudah beberapa hari dan kita makan lagi, bagaimana dengan itu? Amerika kenapa banyak kanker? Karena persoalannya itu. Orang Amerika kerja gila-gilaan. Dan saya ke Amerika beberapa kali jadi tahu. Jadi makanan mereka beli makanan beku. Baru masuk ke microwave, dipanaskan. Ada sisa, bekuin lagi. Besok dikeluarin lagi. Itu menyebabkan kanker. Apalagi kalau dia berminyak, ada santan. Semua makanan yang ada santan, sekali makan jangan dipanaskan. Kalau mau makan malam jangan dipanaskan, makan dengan nasi panas.
Karena itu kalau masak santan, masak sedikit aja, sekali makan habis. Sayur kalau sudah ditumis jangan disimpan lagi. Sekali makan habis. Kalau toh mau makan, makan dalam keadaan dingin. Kenapa orang dulu umur panjang? Dulu belum ada lemari es. Dulu belum ada rice cooker. Orang kalau mau makan baru nasi dimasak. Orang kalau mau makan baru sayur dimasak. Karena itu hampir nggak ada kanker. Kalau sekarang kan kita nasi aja sampai 3 hari di rice warmer. Sudah teroksidasi berkali-kali itu. Jadi itu sangat tidak aman. Jadi kita boleh pakai rice cooker, setelah nasi masak, cabut listriknya. Jangan kasih dia di standby. Jadi kan dia masak terus itu, dia menguap terus, panas terus. Jadi nutriennya semua hilang sampai teroksidasi. Kalau dia ada lemak di dalam beras, ada sekian persen lemak, teroksidasi itu. Panas terus-menerus. Nanti kalau mau makan lagi, setengah jam sebelum makan, colok lagi itu rice cooker. Supaya nasinya hangat lagi. Jadi jangan dipasang terus-menerus. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan penggunaan air fryers? Apakah itu sehat? Ya, bergantung apa yang dimasak, kemudian suhunya berapa. Air fryer kan ada setelan suhu kan. Ingat, kalau kita misalnya masukkan ikan. Ikan kan ada minyak, ada lemak. Kita air fryer 250 derajat 30 menit. Ikannya juga jadi renyah, jadi crispy. Lemak di dalam ikan, ayam di dalam ikan akan menggoreng. Ayam itu akan menggoreng ikan itu sendiri. Sama seperti digoreng. Jadi intinya adalah suhu tinggi, kemudian ada lemak. Kalau suhu tinggi ada air, air itu 100 derajat lebih jadi uap. Tidak akan bertambah panasnya. Minyak itu dia naik terus panasnya sampai dia terbakar habis. 200 derajat semua yang digoreng itu berubah jadi karsinogen. Minyak mendidih 200 derajat. Karena itu jangan lama-lama. Karena itu kalau kita masih mau goreng misalnya contoh umpamanya goreng singkong, ubi jalar. Jangan bikin chips, goreng tebal, singkong dibelah 2 aja. Ubi jalar dipotong tebal seperti jari, baru kita goreng. Jadi dia tebal. Basah kan di tengah. Memang nggak terlalu enak sih. Cuma pinggir-pinggirannya kegoreng. Tapi itu memperkecil paparan karsinogen. Ketimbang dia jadi chips, kemudian dia renyah semua, itu karsinogen semua. Baik. Pertanyaan berikutnya, Om. Bagaimana pencegahan kanker yang terbaik? Ya, tadi kita sudah bahas-bahas semua kan, saya kira sudah include, tercakup semua. Jadi tadi sudah dibahas dan sudah dikembangkan juga melalui tanya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan susu? Apakah umur-umur di atas 40 masih cocok kita konsumsi susu? Saya selalu berkata begini, hanya manusia itu yang aneh. Tidak pernah kuda menitip anaknya kepada sapi, sapi titip anaknya kepada kerbau, anjing titip anaknya kepada babi. Enggak ada titip-titipan. Hanya manusia suka titip anak-anaknya kepada sapi. Bukan anak-anak. Orang tua sekarang juga menyusu pada sapi gitu kan. Jadi Tuhan buat mamalia itu kalau sudah tumbuh gigi, kelenjar susu langsung berhenti produksi. Susu bisa digunakan kalau tidak ada lemak pengganti. Contoh misalnya orang Amerika dulu sebelum kenal kelapa dan lain-lain, lemak yang lain, mereka pakai krim dari susu untuk menumis sayur. Seperti itu. Ya, lemak dari susu. Contoh lemak dari susu adalah butter. Nah, jadi susu itu adalah makanan pelengkap. Tapi yang jadi problem susu dulu dan susu sekarang berbeda. Sekarang apalagi kalau di Amerika mau cari sapi yang organik itu susah sekali. Mungkin masih di daerah apa ya, Illinois apa Michigan ya. Kalau di Australia, di New Zealand masih banyak sapi organik ya.
Sebab yang jadi problem adalah sapi-sapi ini sudah dipaksa, tidak hamil, ada air susunya, yaitu disuntik hormon, ditipu seperti hamil, kemudian dikasih makan untuk merangsang kelenjar susu sehingga diproduksi susunya. Maka ya di susu itu banyak mengandung apa yang tidak ditemui pada susu masa lampau, seperti trans fat, seperti bahan-bahan lain, apalagi kalau sapi itu makan rumput tercemar dan sebagainya. Sekarang ada banyak kajian peminum susu di Amerika itu maka hormon IGF-1-nya meningkat. Anak-anak dia rentan alergi, setelah dewasa dia rentan dengan diabetes. Sekarang juga telah dikaitkan konsumsi susu yang tinggi dengan kanker prostat dan beberapa kanker pada wanita. Karena itu berhati-hati dengan susu. Kalau sudah tidak perlu susu, tidak perlu lagi minum susu. Jadi susu itu bagus, makanan pelengkap, orang sakit misalnya. Dan kalau minum susu jangan whole milk, minumlah susu formula. Contoh sekarang, kenapa ada susu formula bayi? Itu paling sehat untuk bayi. Karena itu dia ada bayi yang alergi, bayi apa susunya kan udah macam-macam. Mereka udah saring, sudah buang segala hal yang akan membebani metabolisme manusia. Sehingga ada susu-susu tertentu, misalnya bayi alergi, dokter anaknya ganti susu ini kok dia nggak alergi. Kenapa? Karena di susu itu sudah difilter, proteinnya sudah difilter di apa. Jadi mitos yang bilang susu terbaik, susu mentah, susu beruang, susu sapi mentah itu salah sekali. Yang terbaik susu formula. Sekarang macam-macam susu. Ada susu diabetes, susu untuk penyakit ginjal, dan lain-lain. Nah, susu-susu ini diformulasikan untuk menolong mereka yang tidak bisa makan makanan padat. Tapi kalau orang diabetes masih bisa makan makanan padat, kenapa minum makanan cair? Itu selalu pertanyaan saya. Jadi jangan terbakar oleh iklannya. Kecuali Anda sudah tiada baring di rumah sakit, tidak bisa makan makanan padat, maka itulah teknologi industri ya menciptakan susu sebagai makanan pengganti pelengkap khusus untuk orang diabetes, untuk orang ginjal, untuk dan lain sebagainya. Tapi kalau orang sudah sehat, ngapain tambah minum susu? Takut keropos tulang. Belajar kepada sapi. Sapi punya tulang jadi kuat bukan karena dia menyusu seumur hidup. Dia makan rumput. Kita bukan makan rumput, makan sayuran hijau gelap, ada vitamin. Jadi kembali ke tadi, jadi susu tidak identik dengan, jadi begini, agar supaya susu itu laku dijual, maka ditambahkanlah mineral kalsium. Bukan kalsium dari sapinya. Mineral kalsium ditambahkan agar supaya dibuat susu untuk tulang. Padahal belum tentu kalsium anorganik itu bisa diserap oleh tulang. Kalsium yang bisa diserap oleh tulang malah kalsium dari batu karang. Atau kalsium dari tulang sapi, hidroksiapatit. Bukan dari susu sapi yang diperkaya dengan kalsium barang tambang. Supaya susunya laku gitu loh. Karena itu lihat iklan di Indonesia. Pertama, dia bilang minum susu. Baru kemudian dia suruh jalan 10.000 langkah. Karena dia tahu kalau minum susu sapi juga, kalau kita tidak bergerak menentang gaya tarik, kalsium tidak bisa masuk di tulang. Terus dia lihat orang Indonesia sudah lebih pandai, iklannya dirubah. Dia tambah Phyto K. Apa itu Phyto K? Phyto artinya tumbuhan, K vitamin K. Jadi dia ambil vitamin K dari sayuran, dia tambah di susu.
supaya tulang jadi padat, hanya untuk jual susunya. Tapi susu tidak identik untuk membuat tulang lebih masif. Mana terlalu banyak susu, tulang menjadi keropos. Jadi, Baik. Ya, ini pertanyaan berikutnya, Om. Memang tinggal 2 lagi pertanyaan. Apakah benjolan yang ada di payudara dan dinyatakan FAM atau FAM bisa berkembang menjadi kanker ganas? bisa. Kalau itu diabaikan, tidak diubah pola hidup, pertama dia FAM. Kemudian atau tumor jinak atau LAMS pertama ya, breast LAMS. Kemudian jadi tumor jinak, malignansi, kemudian jadi karsinoma. Jadi seperti anak, waktu kecil dibilang anak-anak. Setelah SMP dibilang remaja, setelah kuliah dibilang pemuda, setelah menikah dibilang orang tua. Kan itu cuma soal nama. Tapi sumbernya sama. Pertama dia belum ganas, kemudian dia menjadi ganas. Jadi hati-hati kalau sudah ada FAM. Jadi berhentilah. Kalau ada FAM itu ketahuan. Coba berhenti, jangan makan goreng-gorengan. Kalau makan gorengan dia berdenyut. Banyak orang saya suruh seperti itu dan dia merasakan benar deh. Kalau saya makan gorengan seperti mau berdenyut. Dia meradang. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kalau yang pertanyaan di atas itu apa nama suplemennya sudah dijawab oleh tim suplemen brokoli. Di sini, Dok, boleh share nomor telepon WA untuk konsultasi dari Ibu Oke, Yun nomor Tivi. telepon saya 08 ya. 08 12 12 777 345. Jadi di WA saja. Nanti kemudian saya buka, saya lihat. Nah, biasa kalau konsultasi mesti isi assessment kira-kira 14 halaman. Sehingga saya tahu apa yang memicu penyakit itu, gaya hidupnya bagaimana. Baru saya bisa buatkan protokol, rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Baik, terima kasih Om Frederick. Ini Baik, memang terima kasih. Jadi mohon maaf kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau leave duluan. Saya tidak bisa ikut kegiatan sampai selesai karena masih ada tugas yang lain yang harus saya selesaikan sebelum tidur. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati Om. Terima kasih sharingnya. Baik, kita akan lanjut untuk kuis. Di sini ada kuis. Nanti cara menjawabnya silakan dijawab melalui chat room-nya. Nanti panitia akan melihat siapa yang lebih dahulu menjawab. Nanti ada hadiahnya. Baik, saya akan bacakan. Kita ada 4 pertanyaan, namun nanti diselingi oleh door prize. Pertanyaan pertama, apa itu apoptosis? Apa